Baik, anak-anak kita lanjutkan untuk menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Ya, dan grafik yang akan kita gambar sebagai contoh itu adalah, nah ini Mister ambil dari buku LKS-nya ya, di uji kompetensi 1 fungsi kuadrat nomor 7. Nah, bagi yang sudah pernah membaca bukunya pasti sudah langsung tahu ini soalnya di sana ya. Nah, jadi soalnya adalah gambarkan ya, tentukan grafiknya ya dari Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Nah, jadi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yang pertama adalah kita menentukan apa? Ya, titik potong sumbu x. Maka kita tentukan dulu. Nah, yang pertama, langkah yang pertama. Ya, bintang aja ya. Kayak pertama ya, titik potong sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya apa? Ya, Y-nya kan sama dengan 0. Berarti Y-nya ini kita rubah jadi 0. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Nah, soalnya begini. Nah, Y sama dengan, sama aja ya. Kalau misalnya nggak tulis fx-nya sama aja artinya. Di sini tetap ada fx ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Karena Y-nya syaratnya adalah 0, maka rubah di sini. Y-nya jadi 0. Nah, gitu aja, substitusikan dia maksudnya. Ya, dikurangi 3x dikurangi 4. Oke. Nah, kan jadinya persamaan kuadrat yang kemarin kan? Nah, coba biar kalian ingat lagi, Mister rubah posisinya ya. X dikurangi 4 ya sama dengan 0 di situ. Sehingga kita bisa tentukan nilai X-nya dengan cara, ya bisa memfaktorkan, bisa rumus ABC, bisa kuadrat sempurna. Nah, kan kita kemarin ya. Nah, kita coba faktorkan di sini. Nah, faktornya kan jadi X. Nah, kan gitu kemarin ya. Sini juga pasti X ya, sama dengan 0. Ya, X, nah, kita pikirkan dua angka yang dikalikan hasilnya 4 min 4 ya, dijumlahkan hasilnya min 3 ya, sudah pasti negatif 4 dan positif 1 ya enggak? Iya, jadi min 4 kali 1 ya kan sudah pasti min 4 ya kan, min 4 ya ditambah 1, nah sudah pasti min 3 ya, jadi utang 4 bayar 1 kan masih utangnya lagi 3 gitu ya konsepnya ya. Nah, sekarang kita sudah dapat faktornya, maka sekarang kita tentukan nilai X nya. Untuk menentukan nilai X nya kan ada 2 ya, berarti ya X1. Nah, X1 berarti X dikurangi 4. Nah, kita pakai yang ini dulu sama dengan 0, sehingga X sama dengan ya berapa? Ya 0 ya, negatif 4 pindah jadi positif 4. Nah, sehingga itu ya, sehingga X1 sama dengan 0 tambah 4 4. Nah, sudah kita dapatkan X1 nya. Sekarang X2 nya sebelahnya saja, X2 nya maka sama dengan ya X yang lagi 1 ya, X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, gitu ya, sehingga X sama dengan 0 ya, dari positif pindah jadi negatif 1 ya kan, sehingga X2 sama dengan negatif 1. Nah, maka titik potong sumbu X nya ya jadi, titik 3 itu jadi ya, titik potong sumbu SB, sumbu ya, sumbu X itu adalah, nah karena Y-nya 0 ya, karena Y-nya 0 dan X-nya ada 2, maka titik potongnya adalah, ingat kalau mencari titik potong itu adalah tetap X, Y, harus X, Y. Nah, sekarang Y-nya kan sudah tahu 0 ya kan. Nah, Y-nya sudah pasti 0, sehingga di sini X, 0. Maka X-nya saja yang belum kita tahu. Nah, X-nya kan sudah tahu sekarang karena sudah mencari, maka X yang pertama 4. Maka di sini jadinya 4,0. Kemudian lagi 1 karena ada 2, berarti negatif 1,0. Nah, inilah titik potong di sumbu X nanti. Ada 4,0 dan negatif 1,0. Oke. Nah, setelah itu sudah dapat titik potong yang pertama, yang kedua titik potong sumbu ya, sumbu Y. Nah, setelah X kita menuju sumbu Y, titik potong sumbu Y. Nah, balikannya ya, berarti X-nya yang kita rubah jadi 0 ya kan.
Nah, maka X-nya 0. Nanti titik potongnya berarti 0,Y. Nah, titik potongnya berarti nanti 0,Y ya. Kadang tetap X, Y. Sekarang X-nya sudah kita tahu, Y-nya belum. Kita cari Y-nya berapa. Nah, gitu ya. Sehingga, nah, bagaimana? Begini ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat, kan gitu ya. Dikurangi 3X dikurangi 4, kan gitu ya. Kalau tadi Y-nya jadi 0, sekarang berarti X-nya jadi 0. Berarti setiap X itu harus menjadi 0. Nah, berarti Y sama dengan X, berarti berubah jadi 0. 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali, nah kurung ini kali ya, X-nya berarti 0, ya kan? 3 kali 0 dikurangi min 4. Dikurangi 4 itu ya. Nah, maka Y sama dengan berapa? Ya 0 pangkat 2, ya 0, ya kan? Negatif 3 kali 0, ya sudah pasti 0, ya. Kemudian dikurangi berapa? 4. Sorry, kok positif, negatif ya? Negatif ya. Nah, kan dikurangi 4 gitu ya. Sehingga Y sama dengan 0 kurang 0. Ya 0 ya. Dikurangi 4. Nah, sehingga Y-nya sama dengan berapa? 0 kurang 4, ya negatif 4. Sudah dapat kita Y-nya. Sehingga sudah tahu kan berapa Y-nya? Iya, negatif 4. Sehingga jadi ya titik potong sumbu Y itu adalah berapa? Ya 0, negatif 4. Nah, sehingga di sini 0, negatif 4. Oke, paham sampai di sini? Oke, paham. Dan lagi satu, kita mencari ya sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya, atau kita menentukan titik puncak, titik balik. Nah, kita menentukan ini. Ya, lagi satu langkah di halaman berikutnya. Nah, oke. Nah, langkah sekarang adalah titik puncak. Titik puncaknya. Nah, samaannya kan Y X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 itu ya. 3X dikurangi 4. Oke. Yang pertama ya, saya tentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Ya. Sumbu simetrinya kan dia X-nya ya. X sama dengan ya apa? Min B per 2A. Gitu kan. Nah, sehingga masih ingat kan? B-nya yang mana? Ya, berarti negatif. B-nya yang mana? Ya, ini ya, min 3 ya. Ingat itu ya, bisa tidak tuliskan. Berarti B-nya min 3 ya per ya 2A. Berarti 2 kali A. A-nya berapa? Ya, di sini nggak ada ya. Tuh, A-nya berapa? Berarti dia 1. Ingat itu. Berarti 2 kali 1. Berarti sekarang kita dapatkan sekarang ya. Berarti min kali min, ya plus ya, berarti plus 3 per berapa? Per 2. Ya. Berarti sumbu simetrinya adalah 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu adalah sekitar 1, berapa anak-anak? Nah, ini setara ya. Nah, ini setara. Lambang setara kayak gini. Oke. Jadi dia ekuivalen ya, setara dengan 1,5 ya. Ya, 1,5. Nah, kemudian ada 1,5 ya. Nah, sudah kalian dapatkan sumbu simetrinya. Maka sekarang yang B ya, nilai ini minimum nanti ya. Nilai minimum. Ya. Kenapa minimum? Karena hanya positif ya, kan di sini satunya positif, maka dia grafiknya pasti akan terbuka ke atas, naik seperti itu ya. Maka dia titik poinnya akan ada di bawah, nilai minimum ya, atau maksimum deh ya, biar kalian tidak bingung nanti. Nah, itu kan sama rumusnya kok ya. Nah, dia adalah bagian dari Y-nya ya. Di
sini min B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per berapa? 4A, kan gitu ya. Nah, ingat ini ya, per 4A. Oke. Sehingga kita bawa ke bawah aja ya. Nah, ingat negatif B-nya berapa tadi? Ya, negatif 3 ya, negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya berarti kali 1 ya, kali C-nya berarti kali negatif 4 per berapa? 4 kali A di 4 kali ya 1 sama dengan negatif ya, negatif 3 pangkat 2 ya, 9 ya kan. Nah, di sini nanti negatif 4 kali 1 ya, min 4 ya, kali 1 boleh, atau 4 dulu kali 1 ya boleh. 4 kali 1 4 kali min 4 ya, min 16, maka ini dikurangi min 16. Nah, berarti di sini minnya sudah dibawa ke bawah ya, berarti nggak ikut yang hitung. Berarti 4 dari 4 ya, 4 kali 1 4 kali min 4, maka jadinya min 16 ya, per 4 gitu ya. Kemudian sehingga negatif. Nah, kita hitung ini dulu. 9 ya, min kali min ya plus ya. Berarti 9 ditambah 16 ya per 4. Sudah? Nah, sehingga berapa 9 tambah 16? Ya, 20. Berapa? 5 ya. 25 per 4. Nah, berarti di sini sumbu Y-nya adalah 25 per 4 atau setara dengan ya negatif ya 25 per 4 berapa? Nah, ayo di 5, berapa? 2. Nah, kalau misalnya anak-anak bingung ya, kenapa kok setaranya bisa segitu, Mister? Nah, oke, kita coba buat di mana ya? Nah, di sini deh. Ya. Misalnya di sini ya, Mister gariskan dulu ya, terpisah. Nah, jadi begini. Jadi kita bagi aja dia ya. Kita bagi saja, berarti 25 dibagi, bagi susun, bagi 4 ya. Masih ingat caranya kan? Nah, ya, 25 ya, 25 bagi 4 ya, yang mendekati berapa? Ya. Sorry, yang mendekati kan pasti 6 ya. Bukan 5 ya. 6. 6 kali 4 ya 24. Per bukan per ya, dikurangi ya, dikurangi. Nah, maka sekarang kita kurangi ya. 5 kurang 4 ya 1. 2 kurang 2 habis ya. Sehingga hasilnya lagi 1. Nah, maka di sini turunkan 0 ya. Ini kan harusnya ada 0 ya. Maka di sini kita tambahkan koma. Kalau kita menurunkan 0 yang tidak ada, berarti dia harus ditambahkan koma. Sekarang 10 bagi 4 berapa? Kita taruh di sini ya, yang mendekati kan 2 ya kan. Kalau 3 jadinya 12 melewati, tidak bisa dikurangi. Sekarang 2 kali 4 ya 8 ya, per dikurangi ya, 10 kurang 8 ya 2. Nah, kita turunkan 0 lagi ya, jadi nggak usah lagi tambah koma ya, karena sudah 1 kali aja tambah koma. Oke, sehingga 20 bagi 4 berapa? Ya 5. 5 kali 4 ya 20. Sehingga kalau kita kurangi 0, maka selesai. Maka ya, yang setara nilainya dari 25 per 4 adalah 6,25. Maka Mister salah di sini ya. Seharusnya di sini adalah 6,25 ya. Kalau di belakang koma, ingat semuanya satuan ya, tidak ada puluhan, ratusan atau seterusnya. Berarti 6,25 ya, negatif 6,25 ya, karena negatif ya. Oke, maka sekarang titik puncaknya adalah ya, titik puncaknya ya, titik puncak itu adalah berapa anak-anak? Ya, X, Y. Ingat itu. Berarti 3 per 2 ya. 3 per 2, ya min ya, atau negatif 25 per 4. Oke, bisa menentukan dari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak. Bisa ya. Oke, karena kita sudah mendapatkan ketiganya, maka sekarang kita lanjutkan dengan menggambar grafiknya. Baik, untuk melanjutkan menggambarkan grafiknya, anak-anak. Jadi,
Yang pertama kalian buat, nah, grafik koordinat Cartesius, masih ingat kan? Nah, tapi nanti kalian tidak perlu membuat sebanyak ini ya. Nanti sesuaikan saja dengan berapa mungkin keperluan kalian untuk memasukkan bilangan-bilangannya ya. Nah, ingat ada dua sumbu ya. Nah, sumbu X dan juga sumbu Y. Yang berdiri ini sumbu Y, yang tegak ini sumbu X ya. Nah, ini salah ya, harusnya di sini negatif, 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 negatif. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu sama-sama memiliki bilangan atau tempat yang positif dan juga tempat yang negatif ya. Kalau di sumbu X berarti di kanan ya, pertemuan ini di kanan 0. Nah, yang tengah-tengah ini 0 ya anak-anak ya. Nah, yang di kanan 0 itu adalah positif, di kirinya negatif. Nah, sementara yang sumbu Y di atasnya positif, di bawahnya negatif. Nah, ingat itu ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah menggambarkan ini, baru sekarang kita masukkan nah titik-titik koordinatnya. Oke. Yang pertama ya, yang koordinat titik potong sumbu X ya. Untuk mengingatkan lagi ya, ya. Saya tuliskan sini ya. TP ya, TP itu titik potong ya, SB ya, sumbu X. Titik potong sumbu X berapa aja tadi? Kan lupa kan. Nah, ini 4,0 dan negatif 1,0. Berarti 4,0 dan negatif 1,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y-nya kan tadi 0, negatif 4. Kemudian titik puncak. Titik puncaknya adalah berapa? Nah, masih ingat ya, 3/2 ya, 3/2, negatif 25/4. Nah, sehingga sekarang kita akan masukkan dulu titik potong sumbu X. Ada 2, berarti 2 kali. Sumbu X yang pertama 4,0. Nah, 4,0, maka kita cari 4. Nah, ini dia 4,0, maka pertemuannya tepat di garis sumbunya ya. Jadi kita tebalkan jadi bunter gitu ya. Sekarang lagi satu, negatif 1,0. Cari negatif 1 mana? Oh, di sini ya, maka di sini kita tandai ya, bunter. Kemudian titik potong sumbu Y 0,-4. Nah, kita cari 0 terus menuju ke -4, berarti turun ya sampai di negatif 4. Nah, di sini titik potong sumbu Y-nya. Nah, sekarang baru titik puncaknya ya, titik dia akan berbalik arah grafiknya. 3/2. Nah, 3/2 tadi setaranya adalah 1,5 ya. 1,5 berapa? Sekitar di, nah ini 1, kemudian ini setengah ya kan, X-nya ya, X-nya di sini ya. Nah, kan dia 1,5 ya kan, 1,5. Sekarang negatif 25/4. Nah, berapa tadi? Negatif setaranya itu adalah negatif 6,25. Itu fungsinya kita mencari setaranya ya, supaya gampang di grafiknya ya. Nah, maka kita cari sumbu Y-nya negatif 6,5 ya. Sumbu Y negatif berarti di bawah. Nah, negatif 6 ya, 0,25, maka sekitar di sini ya, seperempatnya. Oke. Nah, sekarang baru kita coba tarik ya, tarik dia. Nah, putus-putus saja ya. Nah, kita cari dia pertemuannya ada di mana, dari X ya menuju Y. Nah, kurang lebih di sini ya. Oke. Ya. Sehingga nah nanti grafik fungsi kuadrat. Nah, segitu saja kita sudah bisa menggambarkan grafiknya sekarang. Kita tinggal tarik grafiknya ya. Ingat, grafiknya itu tidak boleh lurus seperti ini. Nah, nanti kalian menariknya pasti akan berbentuk satu parabola seperti itu ya. Karena pada ya sebenarnya ya ada titik-titik yang dilalui ya. Coba kita tarik dulu ya, nanti bisa jelaskan lagi. Misalnya kita mulai dari sini. Nah, titik puncaknya ya. Nah, titik puncaknya ini adalah titik untuk kembali ke asal aja. Nah, jadi dia berlanjut ya. Dia berlanjut. Nah, jadi grafiknya itu continue ya anak-anak ya. Jadi kita mungkin menggambarnya segini saja, tapi sebenarnya dia lurus seperti itu ya. Ini juga lurus, nah, nggak tahu kemana ya. Nah, tapi yang jelas di sini adalah segini ya. Jadi dia melalui titik-titiknya ini ya, dan dia berbalik di titik puncaknya ya. Titik puncaknya adalah titik ekstrimnya. Nah, sehingga di sini sebenarnya ada ya titik-titik banyak sekali di sini, sehingga dia menyebabkan melengkung. Itu kalau kalian masukkan ya
X-nya berapa di sini ya, misalnya X-nya misalnya X-nya 1. Nah, gitu ya, 1 di sini. Maka kan sudah ya 0. Maka kalau kemudian kalian masukkan X-nya 2 ya. Nah, misalnya X-nya 2. Nah, X-nya 2 maka akan ketemu nilai Y-nya berapa. Nah, itu akan tepat di sini. Nah, kemungkinan 4 ya kan, gitu ya. Oke. Paham ya? Iya. Jadi, nah, grafiknya harus dia berbentuk parabola. Jadi bukan lurus-lurus seperti ini ya, seperti ini. Nah, dia terbuka ke atas. Nanti akan ada berbagai jenisnya, ada ya. Ada yang terbuka ke atas ya, dan ada yang terbuka ke bawah. Nah, saya akan jelaskan di video berikutnya nanti. Oke? Ya. Sampai di sana bisa? Bisa.